di podcast kami. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sebelumnya perkenalkan, saya Ziki Amelia dengan NPM A1J025028 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari dengan NPM A1J025012 dan saya Nora Fadila dengan NPM A1J025024. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas buku gender dalam pendidikan dan pembelajaran untuk mewujudkan kesetaraan karya Bapak Dr. Ari Putra MPD dengan nomor ISBN 97863422125009 dengan jumlah halaman yaitu 221 tahun terbit 2025 dan penerbitnya Civi Eureka dan juga Aksara. Nah, dalam podcast ini kami akan membahas isi buku mulai dari pengertian gender sampai pendidikan yang formal dan konsep gender. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita lebih memahami pentingnya kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Nah, langsung saja pada bab 1 dalam buku ini yang berjudul Pengantar Konsep Gender. Dalam buku ini dijelaskan bahwa gender dan seks itu berbeda. Seks berkaitan dengan biologis, sedangkan gender adalah peran sosial yang dibentuk masyarakat. Contohnya seperti anggapan bahwa laki-laki harus kuat dan perempuan harus lembut. Padahal kemampuan dan sifat seseorang tidak selalu ditentukan oleh jenis kelaminnya. Nah, di bab 2 itu membahas tentang teori dan perspektif gender. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa teori feminisme yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, selain itu ada perspektif lain yang menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial. Teori gender juga membantu memahami penyebab terjadinya diskriminasi gender. Nah, pada bab 3 kita akan membahas sejarah kesetaraan gender dalam pendidikan. Dulu, perempuan memiliki kesempatan pendidikan yang sangat terbatas. Pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki. Perempuan lebih diarahkan untuk pekerjaan rumah tangga dibandingkan pendidikan formal. Namun, sekarang kesempatan pendidikan perempuan semakin berkembang karena adanya perjuangan kesetaraan gender. Nah, kita lanjut pada bab keempat yang berjudul akses, partisipasi, peran, dan kontrol. Bab ini menjelaskan pentingnya akses pendidikan yang setara bagi semua orang tanpa membedakan gender. Selain akses, partisipasi siswa dalam pendidikan juga penting agar semua siswa memiliki kesempatan belajar yang sama. Dalam pendidikan juga harus ada kontrol dan pemberian peran yang adil antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, pada bab 5 ini kita akan membahas tentang kesenjangan gender dalam akses partisipasi pendidikan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan masih terjadi di beberapa tempat. Faktor penyebabnya antara lain itu ada ekonomi, budaya, label dari masyarakat. Nah, contohnya tuh masih banyak anggapan bahwa pendidikan laki-laki lebih penting dibandingkan pendidikan perempuan. Pada bab ke-6 itu akan membahas gender dan kurikulum pendidikan. Bab ini membahas pentingnya kurikulum yang adil dan bebas dari bias gender. Buku ini dan materi pembelajaran sebaiknya tidak menggambarkan laki-laki dan perempuan sebagai stereotip. Kurikulum yang inklusif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih setara. Baik, pada bab 7 yang berjudul pengaruh gender terhadap hasil belajar, dalam buku ini dijelaskan bahwa hasil belajar siswa sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga budaya. Misalnya laki-laki sering dianggap lebih unggul dalam matematika dan sains, sedangkan perempuan sering dianggap lebih unggul dalam bahasa dan seni. Padahal kemampuan setiap siswa berbeda dan tidak ditentukan oleh gender. Nah, pada bab 8 ini kita juga akan membahas tentang strategi pembelajaran responsif gender. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang pembelajaran yang responsif gender dan inklusif. Guru harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar juga harus bebas dari diskriminasi dan pelabelan gender. Baik, pada bab 9 saya akan menjelaskan tentang
kepemimpinan pendidikan dan responsif gender. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pemimpin pendidik harus mendukung kesetaraan gender di sekolah. Kepala sekolah dan guru harus menciptakan lingkungan yang adil dan nyaman bagi semua siswa. Kepemimpinan yang baik dapat membantu mengurangi diskriminasi gender dalam pendidikan. Nah, pada bab 10 yaitu yang berjudul kebijakan pendidikan untuk kesetaraan gender, bab ini membahas kebijakan pendidikan yang mendukung kesetaraan gender. Tujuannya agar semua siswa memiliki hak pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Kebijakan pendidikan juga penting untuk mengurangi hambatan sosial terhadap perempuan dalam pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke bab 11 yang membahas tentang teknik analisis gender dalam pendidikan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa analisis gender digunakan untuk melihat ketidakadilan dalam pendidikan. Analisis ini membantu mengetahui perbedaan akses, kesempatan, dan hasil belajar antara laki-laki dan perempuan. Dengan analisis gender, sekolah dapat mencari solusi yang lebih tepat untuk menciptakan pendidikan yang setara. Baik, saya akan membahas bab ke-12 yaitu pendidikan non formal responsif gender. Pada bab terakhir ini, saya akan membahas pendidikan non formal yang responsif gender. Pendidikan non formal itu bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Jadi, pendidikan non formal juga berperan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Nah, jadi bisa kita simpulkan bersama bahwasanya dari pembahasan yang sudah kami jelaskan tadi dapat dipahami bahwa gender dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan juga buku ini menjelaskan bahwa masih terbatasnya kesetaraan gender dan stereotip gender dalam dunia pendidikan, baik dalam akses belajar, proses pembelajaran, maupun kesempatan berkembang. Nah, oleh karena itu diperlukan pendidikan yang responsif gender agar semua siswa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dan perlakuan yang sama dalam pendidikan. Selain itu, guru, sekolah, dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan juga inklusif. Dengan adanya kesetaraan gender, diharapkan pendidikan dapat membantu semua individu mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi. Nah, jadi kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan ataupun laki-laki saja, tetapi tentang mendapatkan pendidikan yang adil bagi semua orang. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembahasan podcast kami tentang gender dalam pendidikan. Semoga pembahasan dari buku gender dalam pendidikan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila masih ada terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Selamat menjalankan aktivitas.